Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, kita akan melanjutkan materi pelaporan dan analisis keuangan untuk bagian analisis keuangan. Materi ini merupakan materi dari mata kuliah analisis informasi keuangan yang saya rujuk dari buku analisis laporan keuangan KR Subramanyam. Saudara, akuntansi nilai wajar. Jadi perbandingan model biaya historis dan penilaian wajar itu kalau kita lihat dari perbedaannya, yaitu penilaian transaksi versus penilaian sekarang. Dengan akuntansi biaya historis, nilai aset dan kewajiban itu sangat bergantung pada transaksi aktual perusahaan di masa lalu. Model penilaian tidak mencerminkan kondisi ekonomi sekarang. Sebaliknya, dengan model penilaian wajar, jumlah aset dan kewajiban ditentukan dengan harga pasar paling akhir dengan asumsi pasar. Penilaian tidak didasarkan pada transaksi aktual. Kemudian biaya historis versus harga pasar. Penilaian biaya historis terutama ditentukan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan, sementara dengan model penilaian wajar didasarkan atas harga pasar. Kemudian pendekatan laba alternatif. Pendekatan laba alternatif dalam penentuan laba dari dua model ini sangat penting untuk dianalisis. Laba dengan akuntansi biaya historis merupakan bentuk yang jelas yang berusaha mengukur profitabilitas periode berjalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya. Kita lihat akuntansi nilai wajar hierarki input. Input tingkat 1. Dikutip dari harga dalam pasar aktif untuk aset atau kewajiban tertentu yang sedang dinilai. Lalu input tingkat 2 diperoleh dari kutipan harga dalam pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang mirip maupun identik. Input tingkat 3 merupakan input yang tidak dapat diobservasi karena tidak ada aset atau kewajiban yang diperdagangkan dan biasanya merefleksikan asumsi manajer sendiri. Apa sih kelebihan dan kekurangan akuntansi penilaian wajar? Kita lihat dari aspek kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan yang pertama, bahwa akuntansi nilai wajar itu merefleksikan informasi sekarang, kriteria pengukuran yang konsisten, komparabilitas dapat dibandingkan, tidak ada bias konservatif, lebih bermanfaat dalam analisis ekuitas. Sedangkan kekurangannya adalah objektivitasnya lebih rendah, rentan terhadap manipulasi, penggunaan input tingkat 3, tidak adanya unsur konservatif, dan fluktuasinya berlebihan. Saudara, implikasi analisis. Masalah penting yang perlu dipertimbangkan adalah fokus pada laporan posisi keuangan, menyatakan kembali laba, menganalisis kegunaan input, dan menganalisis kewajiban finansial. Saudara sekalian, analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi mencakup evaluasi risiko akuntansi perusahaan dan kualitas laba, mengestimasi kekuatan laba, dan membuat penyesuaian yang diperlukan agar laporan keuangan lebih baik, mencerminkan realitas ekonomi, dan dapat membantu analisis keuangan.
Kebutuhan akan analisis keuangan. Jadi kebutuhan akan analisis keuangan itu disebabkan dua alasan, yaitu akuntansi akrual memperbaiki akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat, dan laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis pemakaian dan kebutuhan informasi. Distorsi akuntansi. Jadi distorsi akuntansi merupakan penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usaha sebenarnya. Ini adalah alasan mengapa distorsi bisa terjadi. Yang pertama tentang standar akuntansi. Kemudian kesalahan estimasi, keseimbangan andal dan relevan, serta manajemen laba. Yang pertama standar akuntansi. Jadi standar akuntansi itu merupakan hasil proses politik. Berbagai kelompok pemakai melakukan lobby ya untuk melindungi kepentingan mereka tentunya. Adanya prinsip-prinsip akuntansi dalam standar akuntansi dan konservatisme. Distorsi akuntansi yang berikutnya adalah kesalahan estimasi. Lalu keseimbangan andal dan relevan. Jadi penekanan terhadap keandalan seringkali menunda pengakuan dampak dari transaksi dan kewajiban tertentu pada laporan keuangan. Distorsi yang berikutnya adalah adanya manajemen laba. Jadi saudara, penggunaan penilaian dan estimasi dalam akuntansi akrual itu mengizinkan manajer untuk menggunakan informasi untuk menambah kegunaan angka akuntansi. Tapi beberapa manajer itu menggunakan kebebasan ini untuk mengubah angka akuntansi, terutama laba untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen yang dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau golongan. Di sini kita lihat strategi manajemen laba. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan. Manajer itu dalam hal meningkatkan pendapatan, manajer menyesuaikan akrual untuk meningkatkan pendapatan yang dilaporkan. Yang kedua adalah big bath. Manajer mencatat penghapusan besar dalam satu periode untuk meringankan periode pengeluaran lainnya. Kemudian yang ketiga adalah perataan pendapatan atau income smoothing. Di sini manajer mengurangi atau meningkatkan pendapatan yang dilaporkan untuk mengurangi volatilitasnya. Sehingga dari tahun ke tahun laba itu tampak smooth, jadi tidak berfluktuasi. Apa sih motivasi manajemen melakukan manajemen laba? Yang pertama adalah adanya insentif perjanjian. Manajer menyesuaikan angka yang digunakan dalam kontrak yang memengaruhi kekayaan mereka. Misalnya kontrak kompensasi. Ya, jadi harga saham. Jadi di sini manajer menyesuaikan angka untuk memengaruhi harga saham untuk kepentingan pribadi. Misalnya merger, opsi atau penawaran saham. Motivasi melakukan manajemen laba lainnya adalah insentif-insentif lainnya. Ya, jadi alasan lain seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Misalnya untuk ketaatan undang-undang anti monopoli.
Saudara, mekanisme manajemen laba, ya. Di sini ada dua, yaitu pemindahan laba dan manajemen laba melalui klasifikasi. Contoh pemindahan laba, yaitu mempercepat pengakuan pendapatan dengan membujuk distributor atau pedagang untuk membeli kembali produksi pada akhir tahun fiskal. Menunda pengakuan beban dengan mengkapitalisasi beban dan mengamortisasi sepanjang periode masa depan. Memindahkan beban pada periode berikut dengan mengadopsi metode akuntansi tertentu. Membebankan biaya yang cukup besar sekaligus pada satu waktu tertentu, misalnya penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi pada periode antara. Implikasi manajemen laba terhadap analisis laporan keuangan. Implikasi manajemen laba terhadap analisis laporan keuangan ini karena manajemen laba mendistorsi laporan keuangan. Identifikasi dan membuat penyesuaian manajemen laba menjadi tugas penting dalam analisis laporan keuangan. Sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, seorang analis itu harus memeriksa beberapa hal, yaitu insentif melakukan manajemen laba, ya. Lalu reputasi dan masa lalu manajemen, pola yang konsisten dan kesempatan melakukan manajemen laba. Evaluasi kualitas laba. Jadi tahap evaluasi kualitas laba yang pertama adalah identifikasi dan nilai kebijakan akuntansi utama. Jadi melakukan identifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utama. Kemudian mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi, lalu menentukan strategi pelaporan, dan mengidentifikasi dan menilai red flags atau adanya tanda bahaya. Misalnya kinerja keuangan yang buruk. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah akhir dari bab 2 buku akuntansi laporan keuangan, buku 1 akuntansi laporan keuangan KR Subramanyam. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, pendalaman materi dapat saudara lakukan dengan membaca buku analisis laporan keuangan KR Subramanyam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memudah pemahaman saudara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.